Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaru Khairun Jamil, NIM 2051214083 dari kelas Sistem Informasi 2020A akan menjelaskan Address Resolution Protocol atau ARP. Address Resolution Protocol. ARP memiliki kepanjangan Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari satu perangkat. ARP digunakan jika ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal, misalnya jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi untuk melakukan pengiriman paket jaringan. Sebuah perangkat yang bertugas sebagai pengirim yang menggunakan ARP akan menerjemahkan IP address ke MAC address. Peran ARP. Setiap host yang terhubung ke dalam jaringan LAN bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lainnya harus memiliki alamat fisik atau MAC address dari host tujuan tersebut. Untuk mendapatkan MAC address, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika transfer data. Data tersebut sebelumnya harus diberi IP address. IP address yang ditambahkan tersebut merupakan alamat IP yang dimiliki oleh host, pengirim, dan penerima. Setelah itu, baru bisa menentukan MAC address dari host tujuan. Disinilah peran penting ARP. Dengan memanfaatkan alamat IP host tujuan, host pengirim dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. Cara kerja ARP. Host pengirim mengirimkan pesan ARP request kepada seluruh host yang ada dengan sifat broadcast. Seluruh host akan menerima pesan tersebut. Jika host merasa memang pesan itu miliknya, maka akan mengirim balasan atau ARP reply pada pengirim. ARP reply berisi alamat fisik atau MAC address yang disesuaikan dengan alamat IP yang diminta. Jika host tidak merasa seharusnya mendapatkan pesan tersebut, maka tidak ada proses membalas atau ARP reply. Untuk selanjutnya, yakni praktikum ARP address menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama, yakni kita memulai dengan membuka aplikasi Cisco Tracer kita. Kita tunggu proses membuka sampai selesai. Nah, setelah kita buka, ini ada tampilan awal. Nah, di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, karena saya pilih login akademik, kemudian saya login menggunakan akun yang telah saya buat ketika sebelum mendownload aplikasi Cisco Tracer ini.
Saya masukkan email saya. Kemudian saya memasukkan password dari akun saya. Kemudian login. Setelah berhasil login akan masuk pada tampilan awal. Di sini saya akan meletakkan 3 PC pada area kerja. Pada 3 PC ini merupakan PC yang akan saya sambungkan untuk praktikum pada hari ini. Nah, untuk PC ini saya beri nomor PC 10, PC 20, dan PC 30. Penamaan PC ini sangat bebas, tidak ada aturan, karena seperti halnya memberi nama akun seperti itu. Kemudian PC saya letakkan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Selanjutnya saya memberikan satu router. Selanjutnya saya akan memberikan IP pada masing-masing PC. IP yang saya berikan adalah 192.168.1.10. Penomoran ini tidak ada aturan khusus, namun setidaknya dapat membenturkan identitas pada komputer, terlebih wajib dengan terdapat 4 titik pada setiap IP. Kemudian ketika di enter akan muncul submax. Jika muncul submax maka pemberian IP berhasil. Selanjutnya saya akan memasang kabel dari PC ke router. Kabel yang saya gunakan adalah string touch. Setiap satu PC berhubungan dengan router. Kemudian kita tunggu titik oranye pada dekat jaringan router menunggu sampai warna hijau. Itu artinya jika sudah berubah menjadi hijau maka jaringan sudah siap digunakan. Namun jika jaringan masih oranye, jaringan ini masih berproses untuk digunakan. Ketika jaringan sudah dapat digunakan, kemudian kita akan mengecek apakah sudah ada address yang telah terhubung. Kita pilih run pada desktop, kemudian kita klik ARP-A. ARP masih kosong, berarti mereka tidak ada hubungan, belum pernah melaksanakan hubungan antar komputer. Begitu juga dilakukan dengan PC 20 untuk dicek apakah pernah melaksanakan hubungan antar PC. Ini tidak ada.
Kemudian dicek juga untuk PC 3. Masih kosong juga. Selanjutnya, kita akan menuju ke mode simulasi. Kita akan mengedit mode simulasi ini menjadi simulasi ARP. Karena di sini ada banyak mode, maka yang seluruh centang kita hapus kecuali centang ARP. Selanjutnya, kita akan mengirim pesan dari PC 30 menuju ke PC 10. Ya, pesan akan dikirim. Nah, ini kita bisa lihat pesannya, isi pesannya, bahwasanya ia ingin mengirim pesan ke PC 10 dengan IP sekian. Dapat dibaca 192.168.1.10. Kemudian kita mencoba langkah pertama pengiriman. Pesan dikirim menuju ke router. Dari router ini akan mengirim ke seluruh PC dengan sifat broadcast. Nah, di sini terlihat ada pesan yang bertandakan silang dan ada yang tidak bertandakan silang. Untuk yang tidak bertandakan silang, yakni PC 10 menanggapi bahwasanya ia akan mengirimkan balik pesan kepada PC 30. Sedangkan PC 20 tidak akan mengirimkan kembali karena menurut dia IP yang ia miliki tidak cocok dengan apa yang akan dituju oleh PC 30. Selanjutnya pesan dibalas oleh PC 10, kemudian dikembalikan kembali pada PC 30. Kemudian mari kita lihat kembali, kita dapat sama seperti tadi, dapat balasan bahwasannya PC 10 ke PC 30. Kita akan melihat daftar ARP yang telah dilaksanakan, ARP -A, maka muncul di sini dapat dengan mudah berhubungan dengan PC 30. Untuk PC 20 ini masih kosong karena tadi terdapat hubungan antara PC 30 dengan PC 10. Selanjutnya untuk PC 30 dapat kita cek ARP -A, maka akan muncul bahwasanya PC tersebut telah berhubungan dengan PC 30. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.